Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sejarah dari Bani Umayyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan suksesi kepemimpinan yang terjadi setelah Al-Walid ibn Yazid meninggal dunia. Setelah Hisham bin Abdul Malik meninggal dunia, maka naiklah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik yang memang sudah ditetapkan oleh bapaknya sebagai putra mahkota. Nah, selama menjadi putra mahkota sebelum dia naik ke tampuk kekhilafahan, Al-Walid bin Yazid ini dikenal dengan kefasikannya. Satu hal yang mungkin paling parah, dia pernah berniat untuk mendirikan tenda di atas Ka'bah, kemudian dia dan teman-temannya berencana untuk mabuk-mabukan di atasnya. Ya, ini saat dia ditugaskan oleh sang paman sebagai Amirul Hajj, sebagai orang yang memimpin pelaksanaan ibadah haji. Nah, lihat ini merupakan kefasikan yang sangat luar biasa. Nah, karena pamannya Hisham bin Abdul Malik meninggal dunia, maka naiklah Al-Walid ibn Yazid bin Abdul Malik ke tampuk kekhilafahan. Dan telah kita sebutkan di antara orang yang paling bergembira dengan naiknya Al-Walid bin Yazid adalah gubernur Armenia Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam. Yang kita telah jelaskan pula bahwa di kemudian hari dia akan menjadi khalifah penutup dinasti Bani Umayyah. Jadi ini satu frekuensi. Ya, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik ya dengan Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al-Hakam. Baik. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Walid ibn Yazid ya begitu dia diangkat menjadi khalifah, ya selain kerusakan-kerusakan yang dia munculkan, bahwa Al-Walid kemudian menentukan ya siapa yang akan menjadi pewaris kekhilafahan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, aqadal Walid al-bai'ah li ibnihi al-Hakam thumma Utsman. Begitu dia naik menjadi khalifah, dia langsung menentukan siapa yang akan menjadi putra mahkota. Dia mengangkat dua orang putranya, Al-Hakam ya bin Al-Walid, kemudian Utsman bin Al-Walid sebagai putra mahkota yang akan menggantikannya secara berurut-urutan. Ala an yakuna waliyil ahdi ya min ba'dihi, bahwa kedua orang ini akan menggantikan beliau secara berturutan setelah dia meninggal dunia. Namun sebagaimana yang pernah kita ungkap bahwa Al-Walid dikenal dengan kerusakan agamanya. Dia adalah orang yang sangat gemar melakukan kemaksiatan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan kana hadzal rajul mujahiran bil fawahish musirran 'alaiha muntahikan maharim Allah azza wajal. Ya, Al-Walid ini adalah sosok yang terang-terangan melakukan perbuatan keji dan terus-menerus melakukannya, nggak pernah berhenti. Ya, dia telah melanggar sekian banyak larangan Allah Subhanahu wa taala. La yatahasya min maksiatin. Dia tidak pernah menjauhi sebuah perbuatan maksiat pun. Jadi semua maksiat itu dilakukan oleh Al-Walid ibn Yazid. Unzur barakallahu fikum, saya hanya menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, tidak ada suatu perbuatan dosa pun melainkan dilakukan oleh Al-Walid ibn Yazid. Wa rubbama intahama ba'duhum bizandaqah wal inhilal minad din fallahu a'lam. Bahkan sebagian para ulama memvonis ya Al-Walid ibn Yazid ini sebagai seorang zindiq. Ma huwa zindiq? Apa itu zindiq? Ma hiya az-zandaqah? Apa itu zandaqah? Ya, az-zandaqah adalah menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Jadi ada di antara para ulama yang sampai memvonis Al-Walid bin Yazid sebagai seorang zindiq, wan hilali ya minad din, dan keluarnya dia atau rusaknya agamanya. Wallahu a'lam. Qala walakin alladhi yadhhar, tapi pendapat yang
lebih dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lakin alladhi yadhhar annahu kana asiyan syairan majinan muta'atiyan lil ma'asi, ya. Namun yang tampak wallahu taala a'lam, dia adalah seorang yang bermaksiat. Dia seorang yang fasik, ya. Syairan majinan, ya. Dia adalah seorang penyahir yang durhaka, yang suka mengeluarkan kata-kata cabul, ya. Muta'atiyan lil ma'asi, suka melakukan perbuatan dosa. La yatahasyaha min ahadin, dia tidak pernah malu untuk melakukan perbuatan dosa, ya, dari siapapun. Jadi ya, kalau bahasa Jawanya sak pena edewe, dia tidak malu kepada siapapun dalam melakukan kemaksiatan, karena dia orang nomor satu, ya, khalifah. Tidak ada siapapun yang takut kepada dirinya, ya. Wala yastahi min ahad, dia tidak pernah malu di hadapan siapapun, qabla an yaliyal khilafah wa ba'da an waliya. Ya, dan itu terjadi bahkan sebelum dia memegang tampuk kekhilafahan dan berketerusan sampai dia menjadi khalifah, Ya. Disebutkan bahwa Al-Walid ini pernah meminta kepada salah seorang gubernurnya, Nasr bin Sayyar, ya, untuk membawa alat-alat musik. Wa kataba ilaihi Al-Walid, ya, yastahithuhu sari'an wa yatlubu minhu an yahmala ma'hu, ya, tanabir wa barabit wa mughniyat wa bazat, ya, wa baradhin farrah wa ghairu dzalika min al-alati tarb wal fisq. Al-Walid pernah menulis ketika akan dibawakan kepadanya, ya, harta rampasan perang, ya, hadiah-hadiah, dia meminta agar juga dibawa alat-alat musik, ya. Rebana, kemudian sitar itu maksudnya alat musik petik, ya, kemudian penyanyi-penyanyi perempuan, kemudian dia juga meminta untuk dibawakan kuda-kuda yang bagus, demikian juga alat-alat at-tarb wal fisq, ya, alat-alat musik yang lain dan alat-alat kefasikan, ya, untuk berpesta pora. Jadi dia meminta agar dibawakan, ya, alat-alat yang diperlukan untuk berpesta pora, alat-alat musik, bahkan sekalian penyanyi-penyanyinya, bidu-wanita dia perintahkan untuk dibawa ke ibu kota Damaskus. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ada sebagian orang yang mengatakan kepada Nasr bin Sayyar, innal fitnata qariban sataqa bisyam, sesungguhnya fitnah yang besar, ya, akan segera terjadi di negeri Syam. Maka kemudian ketika itu Nasr bin Sayyar yang membawa bingkisan-bingkisan tadi, dia berjalan menuju negeri Damaskus. Tiba-tiba terjadi hujan. Ja'at al-burd, ya, hujan es. Turun hujan es di tengah perjalanan. Fa akhbaruhu bi anna khalifatal Walid qad qutil wa hajatil fitnah 'azimah fin nasi bisyam. Maka saat dia bawa bingkisan tadi, ya, dalam perjalanan, kemudian terjadi hujan es, lalu orang-orang mengkabarkan bahwa telah terjadi fitnah yang sangat besar di negeri Syam, yaitu terbunuhnya Al-Walid ibn Yazid. Jadi nggak sampai, ya, alat-alat kefasikan tadi ke negeri Syam, baru berada di tengah perjalanan, kemudian terdengar kabar bahwa Al-Walid telah dibunuh. Nah, bahkan kezaliman Al-Walid ini, ya, bukan hanya dalam bentuk dia berbuat dosa, tapi dia juga berbuat zalim kepada saudaranya sendiri. Ya, dia punya saudara namanya Sulaiman ibn Yazid. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad ruwiya anna akhahu Sulaiman kana min jumlatin man sa'a fi qatlihi. Disebutkan, diriwayatkan bahwa ada saudaranya, ini saudara kandungnya, ya, Sulaiman bin Yazid, ya, dia termasuk orang yang ingin membunuh Al-Walid karena kefasikan dan kemaksiatan yang dia lakukan. Faqala asyhadu annahu kana, ya, syuruban lil khamar majinan fasiqan laqad aradani ala nafsi al-fasiq. Ya, kemudian kata Sulaiman, aku bersaksi, ya, bahwa dia adalah orang yang suka minum khamar. Dia adalah orang yang cabul dan fasik. Waqad aradani, ya, dan dia, ya, si fasik ini juga menginginkan untuk membunuhku. Maka apa yang dilakukan oleh Al-Walid kepada saudaranya Sulaiman, ya, daraba ibnu ammihi Sulaiman bin Hisham mi'ata sautin
Oh, Sulaiman ini bukan saudara kandungnya ya, tapi saudara sepupunya, Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik. Ya, kemudian daraba ibnu ammihi mi'ata sautin. Maka kemudian Al-Walid ibn Yazid dia menghukum saudaranya Sulaiman tadi dengan dicambuk 100 kali. Wa halaqa ra'sah wa lihyatah. Kemudian dia hukum juga Sulaiman bin Hisham, dia lecehkan dengan mencukur habis semua rambut kemudian jenggotnya. Itu pelecehan yang besar ya di tengah-tengah bangsa Arab ketika orang memiliki jenggot yang lebat kemudian dicukur habis. Demikian juga rambutnya dibotakin. Wa gharrabahu ila Amman, kemudian dia pun diasingkan di negeri Amman, fa habasahu biha, kemudian dia dipenjara di Amman. Falam yazal hunak ya hatta qutila Al-Walid, dan di sana dia dipenjara terus-menerus sampai Al-Walid pun kemudian dibunuh. Ya, jadi kezaliman yang dia lakukan itu juga kepada keluarga Bani Umayyah. Jadi di inner circle-nya orang-orang Bani Umayyah sendiri dia menunjukkan kezaliman. Makanya yang menggulingkan Al-Walid bin Yazid ini bukan dari kabilah lain, tapi dari saudara-saudaranya sendiri. Masih dalam internal Bani Umayyah. Karena selain kefasikannya, karena secara terang-terangan perbuatan dosa itu dia lakukan, ya dia juga berbuat zalim kepada sesama Bani Umayyah. Ada sebuah kefasikan juga yang ditunjukkan oleh Al-Walid ibn Yazid, bahwa dia jatuh cinta kepada seorang wanita Nasraniyah. Ya, kisahnya ini mirip dengan kisah-kisah roman percintaan bangsa Eropa. Disebutkan kata Imam Ibnu Katsir ya, ini kita nukilkan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah, wa haka Al-Mu'afa bin Zakaria an Ibni Duraid an Abi Hatim an Utbi anil Utbi. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan sanadnya sampai kepada Al-Utbi, annal Walid ibn Yazid nadhara ila Nasraniyah ya min hisanin nisa an-nasara ismuha Safra fa ahabbaha. Bahwa Al-Walid ya suatu ketika dia pernah melihat seorang wanita Nasraniyah yang sangat cantik. Ya, wanita Nasraniyah yang sangat cantik, namanya adalah Sufra atau Safra. Ya, namanya Safra. Fa ahabbaha. Kemudian dia pun jatuh cinta kepada si Safra ini. Qala fa ba'atha yurawiduha an nafsiha fa abad alaih. Maka kemudian dia pun mengutus seseorang ya untuk merayu ya agar si Safra itu jatuh cinta kepadanya. Fa abad alaih. Tapi Safra menolak cinta dari Al-Walid. Fa'alaha alaiha wa ashiqaha falam tutawi'hu. Maka kemudian dia jatuh cinta ya. Apa bahasanya ini? Sulit. Fa'alaha alaiha artinya dia benar-benar jatuh cinta, wa ashiqaha dan kemudian merindukan wanita tersebut, falam tutawi'hu, tapi dia tidak dihiraukan. Ya. Tidak dihiraukan. Sampai kemudian untuk mendapatkan cinta si Safra ini, Al-Walid menyamar. Fattafaqa ijtima'un nasara fi ba'di kana'isihim li'idin lahum. Sampai suatu ketika orang-orang Nasara ini berkumpul untuk merayakan hari raya mereka di sebuah gereja. Fadhahaba Al-Walid ila bustani hunaka fatanaqara wa adhara annahu musab. Maka kemudian Al-Walid pun menyamar. Dia menyembunyikan identitasnya, lalu dia datang ke sebuah taman yang ada di gereja tersebut. Fa'adhara annahu musab. Kemudian dia berpura-pura terkena sesuatu. Aduh, ya. Tujuannya untuk menarik perhatian manusia. Fa kharaja nisa minal kanisa ila dzalikal bustan. Maka para wanita-wanita Nasraniyah itu pun keluar dari gereja mereka untuk menuju taman tersebut, ya. Yang ada suara Al-Walid, ya, pura-pura dia terkena sesuatu. Fara'aina ya fa'ahdaqna bihi. Maka kemudian mereka pun melihat Al-Walid tadi yang berpura-pura ya dan menyamar, kemudian mereka pun mengelilingi Al-Walid tanpa diketahui sebelumnya bahwa dia adalah seorang khalifah. Ini perjuangan mempertahankan cinta ini, mengejar cinta ini ya, Masya Allah. Faja'ala yukallimu Safra wa yuhaddithuha wa tudahikuhu wa la ta'rifuh. Maka kemudian ketika wanita-wanita ini berkumpul, Al-Walid memanfaatkannya untuk berbicara kepada Safra, wanita yang sangat dia cintai. Wa yuhadithuha, kemudian mengajak ngobrol Safra, wa tudahikuhu, dan berusaha untuk melucu.
Ya, perempuan itu suka laki-laki yang humoris. Maka Al-Walid ya berusaha untuk melucu di hadapan Safra, la ta'rifu. Dalam keadaan Safra tidak mengetahui bahwa yang ada di hadapannya adalah khalifah. Hatta istafa minan nadhari ilaiha, sampai kemudian puaslah Al-Walid memandang wajah wanita Nasraniyah tadi. Ya, jadi dia berpura-pura agar bisa lama berinteraksi dengan Safra. Falamma sarafat qila laha waihak atadrina man hadha ar-rajulu. Maka ketika selesai ya, Al-Walid pun puas-puas dia melihat wajah wanita Nasraniyah yang cantik tadi, maka si Safra pun pergi. Ya, lalu ada seorang yang mengatakan kepada Safra, "Waihaki atadrina man hadha ar-rajulu?" Ya, celaka engkau wahai Safra, tahukah engkau siapa laki-laki tadi? Laki-laki yang senantiasa memandangmu, mengajakmu berbicara dan membuatmu tertawa. Qalat la, maka dia katakan tidak. Faqila laha huwal Walid. Baru kemudian dikabarkan kepada Safra, laki-laki tadi yang berinteraksi dengan dirimu adalah Khalifah Al-Walid. Falamma tahaqqaqa dzalika hannat alaihi ba'da dzalik. Ya, maka kemudian setelah tahu bahwa yang naksir dia tadi adalah seorang khalifah, ya, maka kemudian hannat alaihi ba'da dzalik, ya, maka dia pun senang kepada Al-Walid. Wah, ternyata yang naksir saya ini bukan orang sembarangan, yaitu khalifah. Wa kanat alaihi ahras minhu alaiha qabla an tahinna alaihi atau tuhinna alaihi. Ya, padahal sebelumnya Al-Walid lah yang sangat berhasrat kepada wanita tersebut. Tapi begitu wanita itu tahu laki-laki yang ngajak dia ngobrol adalah khalifah, maka keinginan atau hasrat Safra kepada Al-Walid itu lebih besar. Nah, ini salah satu tingkah pola Khalifah Al-Walid Ibn Yazid ya, yang jatuh cinta kepada seorang wanita Nasraniyah. Apakah kemudian mereka menikah? Wallahu a'lam. Ini nggak diceritain nih sama Ibnu Katsir ya. Kita pengen tahu juga sebenarnya, tapi ya nggak diceritain ini ya. Atau ada yang lewat dari kita. Nanti insya Allah kalau ketemu kita sampaikan ini. Jadi menikah atau nggak mereka? Kemudian juga di antara kefasikan dari Al-Walid ya, Al-Walid bin Yazid, dulu bapaknya ya, Yazid bin Abdul Malik itu punya beberapa orang budak wanita. Nah, budak wanita ini sudah pernah disetubuhi oleh sang bapak dan melahirkan anak. Maka budak wanita dalam kondisi seperti ini, dia naik statusnya menjadi Ummul Walad. Ya, Ummul Walad ini artinya adalah ibu ya bagi anak-anak tuannya. Dan dia nggak boleh dinikahi oleh anaknya, ya nggak boleh lagi dijual. Statusnya itu tidak lagi sebagai seorang budak, tapi sudah menjadi Ummul Walad. Tapi apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Yazid, digasak juga ini peninggalan bapaknya. Antum tahu mungkin budak-budak yang dimiliki oleh sang bapak ini ya budak-budak nomor 1 ya, perempuan-perempuan paling cantik sedunia dikumpulkan untuk menjadi budak-budaknya Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Sikat juga sama Al-Walid ya. Wa qala Al-Madaini fi riwayatihi thaqula dzalika 'alan nas. Ketika dia berhubungan dengan wanita Nasraniyah tadi, ini sudah cukup berat bagi manusia untuk menerima kondisi Al-Walid. Ya, secara terang-terangan ya dia menyatakan cintanya kepada wanita Nasraniyah. Kemudian kata Imam Katsir wa ramahu Bani Hisham ya wa Banul Walid ya bil kufr. Maka kemudian Banu Hisham, anak-anaknya Hisham bin Abdul Malik, demikian juga anak-anaknya Al-Walid ya menuduh Al-Walid bin Yazid ini telah terjatuh pada kekufuran. Qala wa ghisyani ummahati auladi abi, dan melakukan hubungan perzinahan dengan ibu ya, dengan Ummul Walad yang dimiliki oleh bapaknya. Ummul Walad itu wanita-wanita yang pernah melahirkan anak untuk Yazid bin Abdul Malik. Kemudian disikat juga oleh Al-Walid bin Yazid. Maka kemudian kata Imam Katsir, wa qala al-Qadi Abul Faraj al-Mu'afa bin Zakaria al-Jariri al-Ma'ruf bibni Tarar ya An-Nahrawani ba'da iradihi hadhil asya' lil Walid fi nahwi hadha min al-khala'ah wal mujun was sakhafati din ma yatulu dzikruh. Ya,
telah demikian banyak ya kecabulan, kebejatan, kejelekan agama yang demikian panjang ya kita nisbatkan kepada Al-Walid. Wa qad naqadnahu fi asya ya min manzumi syi'rihi wa mutadammini raqiqa dhalalihi wa kufrihi, dan sungguh kami telah membantah kebejatan Al-Walid ini ya dalam beberapa bait-bait syairnya yang mengandung kesesatan dan kekafiran. Ini sudah kita singgung di pertemuan yang lalu bahwa Al-Walid bin Yazid ini adalah seorang yang pandai bersyair. Nah, syair-syairnya pun ya kata Al-Qadi Abul Faraj Al-Mu'affa bin Zakaria Al-Jariri, dia menyebutkan bahwa syair-syairnya pun penuh dengan kefasikan dan kekufuran. Ya. Maka inilah kondisi Al-Walid ibn Yazid sampai kemudian orang-orang pun bersepakat untuk menggulingkan pemerintahannya. Ya, kata Imam Ibnu Katsir ya qad ittakhadha mi'ata jama'atin ala kulli jama'atin ismu rajulin min Bani Umayyah liyaqtuluhu biha. Maka dikumpulkanlah ya lebih dari 100 pasukan, bukan 100 personil ya, 100 tim, 100 pasukan dikumpulkan ya untuk menggulingkan Al-Walid ibn Yazid. Wa ala kulli jama'atin ismu rajulin min Bani Umayyah liyaqtulahu biha. Kemudian 100 pasukan ini komandannya setiap yang memimpin itu berasal dari Bani Umayyah. Jadi ada 100 pasukan, ini yang memimpin orang-orang Bani Umayyah juga, internal keluarganya mereka. Liyaqtulahu biha, tujuannya satu ya, 100 pasukan ini tujuannya satu. Mereka ingin menggulingkan Al-Walid bin Yazid, ingin membunuh Al-Walid bin Yazid. Wa ramahu bizandaqah ya. Dan mereka telah menuduh Al-Walid bin Yazid telah berbuat kezindikan. Ini menampakkan keislaman tapi sesungguhnya dia menyembunyikan kekufuran. Wa kana asyaddahum fihi qaulan Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, ini perlu dicatat namanya. Yang paling keras permusuhannya kepada Al-Walid ya, dan paling keras ucapannya kepada Al-Walid adalah sosok yang bernama Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, bingung antum? Iya, yang dikudeta namanya Al-Walid bin Yazid, yang mengkudeta namanya Yazid bin Al-Walid. Kebolak-balik ya. Yang dikudeta namanya Al-Walid bin Yazid, yang mengkudeta namanya Yazid bin Al-Walid. Namanya tertukar. Ya. Wa kana nasu ila qaulhi amyal, dan dahulu orang condong kepada ucapannya. Kenapa? Li'annahu azhara an-nusuka wat tawadu. Karena dia menampakkan an-nusuk. An-nusuk itu apa ya? Gemar beribadah. Ya, orangnya abid, orangnya rajin beribadah, wat tawadu. Demikian juga orangnya rendah hati. Ya, jadi dari sisi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, dia adalah seorang yang rajin beribadah. Itu yang tampak di mata manusia. Demikian juga tawadu, orangnya rendah hati. Nah, ini dua sifat ini membuat orang itu dicintai ya. Kalau dia dikenal sebagai orang yang taat kepada Allah, beribadahnya Masya Allah ya, kemudian juga kepada orang dia bersikap tawadu, rendah hati, maka dia akan dicintai oleh manusia. Ya. Qala wa ja'ala yaqul ma yasa'una ar-ridha bil Walid. Ya, ketika itu dia mengatakan enggak mungkin kita ridho kepada Al-Walid hatta hamalan nas alal fataki bihi. Sampai kemudian dia pun membawa manusia atau menggiring manusia untuk membunuh Al-Walid ibn Yazid. Nah, apakah kemudian ada orang yang tidak setuju dengan rencana mereka untuk menggulingkan Al-Walid dari tampuk kekhilafahan? Jawabannya ada. Ada seorang ya, dan dia masih saudaranya Yazid, ya, saudara laki-lakinya Yazid yang bernama Al-Abbas bin Al-Walid. Dia termasuk yang tidak setuju dengan rencana penggulingan Al-Walid bin Yazid. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, setelah beliau menyebutkan bahwa orang-orang kemudian membaiat ya, memberikan janji setia mereka kepada Yazid bin Walid bin Abdul Malik ya, saudaranya Abbas bin Al-Walid ya, tidak mau untuk ikut serta. Kata Imam Ibnu Katsir, wa fabaya'ahu nas ya ala dzalik. Orang-orang pun membaiat Yazid bin Al-Walid untuk menggulingkan tampuk kekuasaan Al-Walid bin Yazid. Wa qad nahahu an dzalika akhuhu Al-Abbas bin Al-Walid.
Namun ada seorang yang namanya adalah Al-Abbas bin Al-Walid dan dia adalah saudara laki-laki dari Yazid, ya, dia melarang, jangan kau gulingkan, ya, Al-Walid bin Yazid. Falam yakbal, tapi Yazid bin Abdul Malik tidak menerima saran dari saudaranya. Faqala wallahi laula anni akhafu alaika al-Walid la laqayyatuka wa arsaltuka ilaih. Demi Allah, kalau bukan karena aku khawatir Al-Walid itu akan menghukummu, maka aku akan mengikatmu dan aku kirim engkau kepadanya. Karena yang dilakukan oleh Yazid bin Abdul Malik ini, ya, Yazid bin Al-Walid, ya, ini bukan sesuatu yang ringan. Dia sedang mengumpulkan orang-orang untuk menggulingkan Al-Walid bin Yazid dari tampuk kekhilafahannya. Ya, maka kemudian berkumpullah manusia, ya, falamma istausaqa li Yazid bin Al-Walid amruhu wa bay'ahu man bay'ahu minan nas qasada Dimashq, ya. Maka setelah situasi kondisi Yazid bin Al-Walid ini menjadi jelas, artinya memang dia berhasil melakukan konsolidasi, ya, mengumpulkan pasukan untuk menggulingkan Al-Walid bin Yazid dari tampuk kekhilafahan, orang pun sudah mulai membaiat beliau, qasada Dimashq. Maka kemudian Yazid bin Al-Walid menuju kota Damaskus. Wa dakhalaha fi ghaibatil Walid. Ya, kemudian dia pun mulai memasuki kota Damaskus. Saat itu Al-Walid sedang tidak berada di kota Damaskus. Ya, dari penjelasan para ulama kita dapatkan informasi waktu itu sedang terjadi wabah di kota Damaskus. Sehingga Al-Walid ketika itu sedang tidak berada di kota Damaskus. Dia berada di sebuah benteng di luar kota Damaskus. Maka ketika masuk dia ke kota Damaskus dalam keadaan Al-Walid tidak berada di dalam kota tersebut, bayahu aktsaru ahliha fil lail. Di malam hari penduduk kota Damaskus, ya, ikut membaiat Yazid bin Al-Walid. Ya, intinya semua orang nggak ada yang suka sama Al-Walid bin Yazid. Makanya mereka langsung memberikan baiat kepada Yazid bin Al-Walid. Dan tadi kita sudah sebutkan kenapa orang membaiat Yazid bin Al-Walid, karena ada dua sifat yang tampak pada Yazid bin Al-Walid. Pertama adalah dia adalah seorang abid, ya, seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang tawadu. Ini yang membuat dia dicintai oleh manusia. Kemudian mereka pun membaiat Yazid bin Al-Walid. Kemudian singkat cerita, ternyata kedapatan bahwa Al-Walid bin Yazid sedang berada di salah satu benteng di luar kota Damaskus. Falaja ilal hisn faja'u ilaihi. Maka kemudian ketika itu Al-Walid bin Yazid berlindung di sebuah benteng. Faja'u ilaihi. Maka kemudian orang-orang yang ingin mengkudeta mendatangi benteng tersebut. Wa hatu bihi min kulli jadibin yuhasirunahu. Kemudian mereka pun mengelilingi benteng tersebut, melakukan pengepungan terhadap Al-Walid ibn Yazid. Fadana Al-Walid min babil hisn. Fanada. Maka kemudian Al-Walid begitu menyadari bahwa dia telah terkepung, dia pun mendatangi salah satu pintu gerbang dari benteng tempat dia bersembunyi. Fanada. Maka kemudian dia pun memanggil. Liyukallimni rajulun syarif. Aku ingin berbicara dengan seorang yang mulia di antara kalian. Jadi Al-Walid ibn Yazid ingin agar ada perwakilan dari orang-orang yang ingin mengkudeta dirinya. Mana perwakilan kalian? Aku ingin orang yang mulia di tengah-tengah kalian datang. Aku ingin dialog. Fakallamahu Yazid bin Anbasah As-Saksaki. Maka kemudian datanglah, ya, sosok Yazid bin Anbasah. Lagi-lagi namanya Yazid, ya, bikin bingung juga ini, ya. Yazid bin Anbasah As-Saksaki mendatangi Al-Walid bin Yazid. Datang kepada khalifah. Oke, ya, saya yang akan mengajakmu berbicara. Saya akan meladenimu. Faqala Al-Walid. Maka kemudian Al-Walid menyampaikan unek-uneknya. Ya, jadi dia mempertanyakan sikap orang yang ingin mengkudeta dirinya. Dia katakan, alam arfa al-mu'na ankum. Bukankah aku telah menaikkan gaji-gaji kalian, bagian-bagian kalian. Jadi kan di masa di masa khalifah sebelumnya, yaitu di masa Hisham bin Abdul Malik, ya. Di masa Hisham bin Abdul Malik,
beliau melakukan pengetatan anggaran. Nah, kemudian Al-Walid saat dia menjadi khalifah, dia agak memberikan kelonggaran anggaran. Jadi para pegawai atau para bangsawan Bani Umayyah itu mendapat jatah yang lebih banyak. Alam arfa al-mu'an ankum, bukankah gaji-gaji kalian, pendapatan-pendapatan kalian telah aku naikkan? Alam u'ti fuqara'akum, bukankah orang-orang fakir di antara kalian sudah aku beri semua? Alam akhdim zamanakum, bukankah di rezimku, di masaku, ya, aku telah melayani rakyatku, aku telah melayani kalian dengan baik. Ya, jadi Al-Walid ini merasa bingung, ya, apa salah dia? Kenapa dia digulingkan? Ya, bukankah semuanya sudah kasih jatahnya, bahkan saya tambah jatahnya. Kenapa kemudian kalian tetap ingin menggulingkanku? Faqala lahu Yazid, maka Yazid bin Anbasah, bukan Yazid bin Abdul Malik ya, tapi bukan Yazid bin Al-Walid ya, tapi Yazid bin Anbasah. Yazid bin Anbasah As-Saksaki ini salah seorang panglimanya Yazid bin Al-Walid. Ya, salah seorang panglima pihak pengkudeta. Faqala lahu Yazid, innama nankimu alaika intihaka al-maharim wa syulbal khumur wa nikaha ummahati auladi abik. Wahai Al-Walid, hanya saja kami memusuhimu karena engkau telah menghancurkan atau engkau telah melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga engkau telah engkau suka mabuk-mabukan, minum khamar. Demikian juga engkau telah menikahi ummul walad yang dimiliki oleh bapakmu. Wastighfafaka bi amrillahi azza wajal, dan juga peremehanmu terhadap perintah Allah azza wajal. Ya, jadi kami bukan masalah gaji yang kau naikkan, ya wahai Al-Walid, tapi karena maksiat yang kau lakukan terang-terangan. Engkau minum khamar, ya, engkau melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, engkau menzinahi ummul walad yang ditinggalkan oleh bapakmu, dan seterusnya. Alhamdulillah. Faqal, maka kemudian Yazid mengatakan, hasbuka ya akhas sakasik, fala amri laqad aktsarta wa aghraqta, wa inna fima halallahu li ya la si'ata amma dzakart. Cukuplah engkau berbicara wahai saudaraku As-Sakasik. Ya, Yazid ini Yazid bin Anbasah As-Sakasiki, ya. Cukuplah engkau berbicara wahai Sakasik, ya. Demi adapun perkaraku, ya, sungguh engkau telah melampaui batas dalam ucapanmu. Apa yang Allah halalkan bagiku itu lebih luas daripada apa yang engkau sebutkan. Wallahu a'lam. Saya nggak paham juga apa makna ucapan Al-Walid, ya. Entah dia mencoba untuk mengingkari itu semua, atau dia mengatakan bahwa yang dia lakukan itu bukan suatu perkara yang besar di mata dia. Kemudian dia mengingatkan, dia mengancam, ya, memberikan ancaman kepada pasukannya Yazid bin Al-Walid. Tsumma qala, amma wallahi la in qataltumuni la yurtaqa ya fatkukum wala yulimma sya'athukum wala tajtami'u kalimatukum. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, demi Allah, kalau kalian jadi membunuhku, ya, maka keretakan yang terjadi di tengah-tengah kalian ini akan hancur, akan semakin hancur. Ya, kekuatan kaum muslimin akan berserakan, tidak akan terkumpul dan tidak akan menyatu. Artinya kalau aku terbunuh, kalian jadi membunuhku, maka tidak akan terjadi persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak akan terjadi, ya, persatuan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Jadi dia memperingatkan, jangan kalian bunuh aku. Kalau kalian jadi membunuh aku, maka justru yang akan terjadi adalah kerusakan yang lebih besar. Lalu apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Yazid begitu tahu orang-orang telah berkumpul mengepung benteng tempat dia tinggal, roja ila dar fajalasa wa wada'a bana yadayhi mushafan fanasyarahu wa aqbala yaqra'u fih. Maka kemudian dia kembali ke rumahnya, lalu dia duduk, lalu dia meletakkan di hadapannya sebuah mushaf. Kemudian dia pun membuka mushaf tersebut, lalu dia menghadap mushaf tersebut dan mulai membaca ayat-ayat yang ada di dalam mushaf.
Waqal, maka dia mengatakan, yaumun ka yaumi Utsman, ya. Hari ini kata dia persis seperti hari terbunuhnya Utsman. Ya, tidak wahai Al-Walid, ya. Utsman adalah rajulun salihun. Ya, adalah seorang laki-laki yang saleh. Wa huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun engkau adalah seorang yang fasik. Engkau yang secara terang-terangan minum khamr. Maka bagaimana mungkin kau samakan dirimu dengan Utsman radhiyallahu taala anhu ya fasik. Ya, kadang orang-orang begitu ya. Ya, jauh berbeda antara kondisi dia dengan orang saleh. Dia adalah seorang yang fasik tapi kemudian playing victim. Ya, playing victim. Merasa bahwa dia tidak pantas untuk mendapatkan itu semua dan merasa dia seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala wastaslama, kemudian dia pun berserah diri. Qala fatasawwara alaihi ulaikal haid fakana awwalu man nazala ilaihi Yazid bin Anbasah. Maka kemudian mulailah orang-orang memanjati tembok benteng. Maka orang yang pertama menuruni tembok benteng tersebut adalah Yazid bin Anbasah. Fataqaddama ilaihi wa ila janibihi sayfuhu. Maka kemudian Yazid bin Anbasah ini yang ngajak dialog tadi ya, yang ngajak dialog Al-Walid bin Yazid. Maka kemudian dia pun maju untuk menemui Al-Walid bin Yazid dan di sisinya terdapat pedang. Faqala nahwahu anka. Maka kemudian ya wa ila janibihi sayfu. Ketika itu dia melihat bahwa di sisi Al-Walid ada sebilah pedang. Ya, kemudian mengatakan nahahu anka. Ya, singkirkan pedang itu darimu. Faqala Al-Walid, kemudian Walid mengatakan lau aradta al-qital bihi lakana ghairu hadza. Kemudian kata Al-Walid mengatakan kalau memang engkau ingin membunuhku maka bukan seperti ini caranya. Ya, jadi jangan kemudian kau bunuh aku. Fa akhadha bi yadihi wa huwa yuridu an yahbisahu hatta yub'ats bihi ila Yazid bin Al-Walid. Kemudian Yazid bin Anbasah ya mengambil tangannya Al-Walid. Jadi rencananya Yazid bin Anbasah, Al-Walid ini akan diserahkan hidup-hidup ke hadapan Yazid bin Al-Walid. Ini tujuannya Yazid bin Anbasah. Maka kemudian dia pun mengambil tangan Al-Walid. Dia ingin untuk menangkapnya dan membawa Al-Walid ke hadapan Yazid bin Al-Walid. Fabadarahu alaihi asyaratun minal umara. Tapi beliau kedahuluan, ada 10 orang komandan dari pasukannya Yazid bin Al-Walid maju terlebih dahulu. Fa'aqbalu 'alal Walid yadribunahu 'ala ra'sihi wa wajhihi bisuyuf hatta qataluh. Kemudian ke-10 orang ini ya di luar dari Yazid bin Anbasah ya mereka maju kepada Al-Walid ibn Yazid, lalu mereka pun mulai menyabetkan pedang-pedang mereka kepada kepala dan wajahnya Al-Walid bin Yazid. Padahal tadi Yazid bin Anbasah akan menyerahkan Al-Walid bin Yazid ya kepada Yazid bin Al-Walid secara hidup-hidup, akan ditangkap hidup-hidup. Tapi qaddarullah ada 10 orang komandan pasukan yang maju, kemudian mereka semua menyabetkan pedang-pedang mereka kepada Al-Walid bin Yazid. Qala thumma jarrahuhu birijlihi ya fayukhrijuhu. Kemudian mereka pun mulai menyeret Al-Walid bin Yazid ya dengan menangkap kakinya untuk membawa dia keluar. Fasahatin niswatu fataraku. Tapi kemudian ketika jasadnya Al-Walid bin Yazid ya mereka seret, para wanita pun berteriak. Sahatin niswah. Para wanita yang ada di sekeliling Al-Walid berteriak. Fataraku. Maka kemudian mereka pun meninggalkan jenazah Al-Walid bin Yazid. Wahtahza Abu Ilaqah al-Qudai ra'sah. Tapi kemudian ada sosok yang bernama Abu Ilaqah al-Qudai dari Bani Quda'ah ya kemudian memotong kepala Al-Walid bin Yazid. Wahatu makana juriha fi wajhihi ya bi aqabin. Kemudian luka-luka ya atau robek-robeknya wajahnya Al-Walid ya mereka selesaikan dengan tumit-tumit mereka. Wallahu ta'ala, mungkin diinjak-injak kepalanya tadi agar kulit-kulit yang terkelupas
kembali menutupi wajah Al-Walid. Maka kemudian wa ba'atsu bihi ila Yazid ma'a asyarati nafar. Maka kemudian kepala Al-Walid pun dibawa ke hadapan Yazid bin Al-Walid, disertai dengan 10 orang yang telah membunuh Al-Walid. Minhum, kemudian disebutkan nama-namanya. Minhum Mansur bin Jumhur, wa Ruh bin Muqbil, wa Bishr maula Kinanah min Bani Kalb, wa Abdurrahman al-Mulaqab biwajhil fals. Di antaranya adalah Mansur bin Jumhur, kemudian Ruh bin Muqbil, kemudian Bishr maula Bani Kinanah yang berasal dari Bani Kalb, kemudian Abdurrahman yang dijuluki dengan wajhul fals, ya, wajah yang bangkrut. Walamma intahu ilahi wa basyaruhu biqatlil Walid wasallamu alaihi bil khilafah. Maka setelah mereka sampai di hadapan Yazid bin Al-Walid, ya, mereka pun memberikan kabar bahwa mereka berhasil membunuh Al-Walid. Kepalanya ini, dibawa kepalanya Al-Walid di hadapan Yazid bin Al-Walid, wasallamu alaihi bil khilafah. Kemudian mereka pun menyambut Al-Walid dengan kekhilafahan. Ya, dan ketika itu ternyata Al-Walid Yazid bin Al-Walid pernah menjanjikan 100.000 dirham. 100.000 dirham bagi orang yang berhasil membunuh Al-Walid bin Yazid. Nah, karena yang membunuhnya itu ada 10 orang, maka masing-masing berhak untuk mendapatkan 10 keping dirham. Qala fa'atlaqa likulli rajulin min asyarah, ya, asyarati alaf. Maka 10 orang yang membunuh Al-Walid bin Yazid, setiap satu orang diberikan 10.000 oleh Yazid bin Al-Walid. 10.000 dirham oleh Yazid bin Al-Walid. Ya. Kemudian faqala lahu Ruh bin Muqbil. Maka Ruh bin Muqbil mengatakan, "Absyir ya Amirul Mukminin biqatli Al-Walid al-Fasiq." Bergembiralah engkau wahai Amirul Mukminin dengan terbunuhnya Al-Walid yang fasik. Fa sajada syukran lillah azza wajal wa raja'atil juyus ila Yazid. Maka kemudian dia pun bersujud sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Yazid bin Al-Walid bersyukur kepada Allah dengan bersujud karena Al-Walid akhirnya berhasil terbunuh. Wa raja'atil juyus ila Yazid. Maka kemudian pasukan pun berkumpul di hadapan Yazid. Fakana awwala min akhadha yadahu limubaya'ah Yazid bin Anbasah as-Saksaki. Maka kemudian mulailah mereka membaiat Yazid bin Al-Walid, dan yang pertama kali mengambil tangan Yazid untuk dibaiat adalah Yazid bin Anbasah as-Saksaki. Jadi Yazid bin Al-Walid dibaiat sebagai khalifah setelah terbunuhnya Al-Walid ibn Yazid, ya. Maka kemudian barakallahu fikum, ya, apa yang dilakukan oleh mereka kepada kepalanya Al-Walid, khalifah yang fasik ini, wa kana qad ja'ala liman jahu bi ra'si Al-Walid 100,000 dirham. Ya, maka kemudian dia berikan, ya, 100 dirham itu dibagi-bagikan kepada 10 orang yang berhasil membunuh Al-Walid. Falamma ji'a bihi wa kana dzalika lailatul jum'ah wa qila yaumal arbi'a lailatani baqiyata min jumadil akhirah sanata 26. Dan ketika kepala itu didatangkan di hadapan Al-Walid, ya, di hadapan Yazid, maka itu terjadi pada Jumat, ya, pada malam Jumat. Dan ada juga yang mengatakan pada hari Rabu, 2 malam sebelum berakhirnya bulan Jumadil Akhir tahun 126 Hijriyah. Kemudian apa yang dilakukan dengan kepalanya, ya, fa amara Yazid binasfi ra'sihi ala rumhin. Maka kemudian Yazid memerintahkan agar kepalanya Al-Walid ditusukkan di sebuah tombak. Wa an yutafa bihi fil balad. Kemudian kepala Al-Walid ini harap diedarkan, ya, atau diarak keliling, ya, di seluruh negeri. Ini kepalanya Al-Walid, ini kepalanya Al-Walid, disuruh tunjukkan kepada masyarakat. Serem juga, ya, Masya Allah, ya. Faqila lahu innama yunsab ra'sal khariji. Maka kemudian ada yang mengatakan, wahai Yazid, yang boleh diperlakukan seperti ini kepalanya adalah seorang khawarij saja. Orang khawarij saja yang boleh ditusuk kepalanya kemudian kau arak keliling kota. Faqala wallahi la ansibanna. Maka Yazid bin Al-Walid tetap kekeh, dia mengatakan, demi Allah saya akan tetap melakukannya. Saya akan tetap pajang ini kepala Al-Walid, kemudian saya arak keliling kota.
Qala fasyaharahu fil balad ya ala rumhin, maka kemudian dia pun menusuk ya, kemudian diedarkanlah kepala Al-Walid di atas tombak tersebut. Thumma auda'ahu inda rajulin syahran thumma ba'atha bihi ila akhihi Sulaiman ibn Yazid. Maka kemudian dititipkanlah kepala tersebut kepada seseorang selama 1 bulan. Kemudian kepalanya tersebut pun dibawa kepada saudaranya yang bernama Sulaiman bin Yazid. Faqala akhuhu bu'dan lahu asyhadu annaka kunta syaruban lil khamri majinan fasiqan laqad aradani ala nafsi al-fasiq. Maka Sulaiman tadi yang dipenjara dan dibotaki serta dicukur rambutnya, ya, dia mengatakan, jauhi kepala ini dariku. Aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang suka mabuk-mabukan. Ya, engkau adalah orang yang sangat bejat, pelaku dosa, dan engkau pun menginginkan untuk membunuhku, ya. Jadi Sulaiman ibn Yazid akhirnya gembira dia karena Al-Walid berhasil dibunuh. Waqad qila inna ra'sahu lam yazal mu'alliqan bihaiti jami'i Dimashq asy-syarqi mimma yali as-Sahan. Baik, dan dikatakan bahwa kepalanya Al-Walid ya ini digantung atau ditancapkan, digantung di dinding Masjid Jami' Dimashq. Digantung di dinding masjid Syarqi yang bagian timur yang dekat dengan pekarangan atau dengan taman. Hatta in qadat daulatu Bani Umayyah, dan itu berlangsung, jadi kepalanya digantung di masjid sampai berakhirnya era dinasti Bani Umayyah. Ya, Masya Allah, berapa tahun itu ya digantung kepalanya Al-Walid, seorang khalifah yang fasik. Ya, maka inilah akhir dari kekhilafahan Al-Walid ibn Yazid yang dikudeta oleh saudaranya sendiri, ya, di bawah pimpinan Yazid bin Al-Walid. Maka kemudian kita pun ya selesai kita dari era kekhilafahan Al-Walid bin Yazid, kita masuk ke era kekhilafahan Yazid bin Al-Walid yang berhasil meraih kekuasaannya lewat kudeta. Apa nih kira-kira yang terjadi di era kepemimpinan Yazid bin Al-Walid? Apakah kondisi pemerintahan Bani Umayyah semakin baik setelah kudeta atau semakin buruk dari kondisi saat Al-Walid bin Yazid berkuasa? Ya, ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang bi'idhnillahi ta'ala. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nakif ilahuna. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.